Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, 1 November 2020, yaitu dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan ayat yang ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Sahabat yang baik hati, hari ini kita belajar tentang reformasi spiritualitas. Semua kita menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita. Dan perubahan atau pembaharuan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Reformasi spiritualitas atau dalam bahasa Batak dikatakan haibaruon ni partodion sangatlah penting terjadi di dalam kita dan juga di dalam gereja. Mengingat bagaimana tanggal 31 Oktober adalah hari peringatan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Maka gereja kita juga menginginkan ada pembaharuan terjadi di tengah-tengah gereja kita sendiri dan juga dalam setiap jemaatnya. Dalam firman Tuhan hari ini dinyatakan contoh bagi kita adalah Raja Yosia yang melakukan reformasi di tengah bangsa Israel. Pembaharuan itu menyangkut semua kalangan, bukan hanya kalangan pimpinan, tetapi semua orang tanpa terkecuali. Semua orang tanpa memandang status mengutamakan pembaharuan atau reformasi spiritualitas. Dalam pembaharuan spiritualitas ini harus ada komitmen yang pertama dari diri sendiri. Jika kita mengharapkan suatu perubahan terjadi dalam suatu perkumpulan, maka itu akan terwujud jika kita mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Raja Yosia yang memiliki komitmennya di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk melakukan pembaharuan spiritual tersebut dari dirinya sendiri. Kemudian pembaharuan akan dapat terjadi jika datang dari hati yang memang sudah direncanakan. Hati yang teguh dan bersemangat serta niat yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tidak hanya sekedar rencana dan tinggal niat. Sebab jika tidak dengan hati yang teguh dan kokoh, maka dalam melakukan pembaharuan itu bisa saja menjadi tergoda menyerah ketika menghadapi masalah. Haibaruon ni partodioni tidak datang sendiri begitu saja kepada kita maupun kepada umat Allah. Jika bukan karena Raja Yosia dengan bersengaja dan dengan hati yang teguh melakukannya. Mengubah sesuatu yang sudah biasa dan terbiasa adalah sangat sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sebab ketika kita mengetahui jika kebiasaan yang sudah terbiasa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka mari kita mulai melakukan pembaharuan spiritualitas kita dengan tidak ikut-ikutan, melakukan hal yang terbiasa, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Memang kehidupan spiritual adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, pertumbuhan dan pembaharuan iman kita akan terjadi ketika kita hidup di dalam persekutuan. Kita tidak dapat lepas dari kehidupan persekutuan dan kehidupan sosial kita untuk mengalami pembaharuan spiritualitas kita. Allah memurnikan kita melalui hal-hal yang ada di sekitar kita. Apakah kita sebagai orang yang setia kepada Allah, ataukah kita orang yang gampang dipengaruhi dan tergoda akan hal-hal duniawi dan meninggalkan Allah? Jika Raja Yosia menghadapi keadaan yang sangat bertentangan di hadapan Allah, sebab ke dalam bait Allah telah masuk berhala-berhala yang tidak dikehendaki Allah.
Raja Yosia juga menghadapi rakyatnya yang sudah terbiasa dengan kebiasaan yang buruk dan juga para imam yang melakukan tugasnya dalam keberdosaan. Maka ketika Raja Yosia menemukan buku Taurat itu, dia melakukan reformasi spiritualitas. Raja Yosia memperbaiki sesuatu yang telah terjadi terus-menerus dan sudah beberapa generasi melakukan hal yang demikian, sehingga bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Sebagai orang Kristen yang menginginkan pembaharuan spiritualitas yang dibaharui oleh Allah, maka tidak cukup hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi harus jelas respon kita atas firman Tuhan melalui perubahan di dalam hidup kita. Sungguh-sungguh berkomitmen untuk pembaharuan spiritualitas, bersedia dibaharui oleh firman Allah untuk melakukan pembaharuan spiritualitas yang dikehendaki oleh Allah. Mau dibaharui oleh firman Tuhan dan dipakai Allah untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami dan memakai kami untuk membawa pembaharuan spiritualitas di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi anugerah terindah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.